Oke, jadi ini kita mau ganti oli Deltalup yang daily. Terus ini 0,8 ya untuk motor Vario. Kemudian sekalian oli gerdang. Nah jadi ini kita untuk pergantian oli ini per 3 bulan atau per 1000 km gitu. Mana luan dapat lah gitu. Kemudian itu aku buat ganti oli dan gerdang 2:1. Jadi 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardang ya. Jadi kalau kalian punya kunci bisa ganti sendiri ya di rumah. Nah, ini karena kunci soknya kepanjangan kita lagi. Oke. Ini buat lepas tepat di sini ya. Ini olinya pasti kena cagak ini. Nah, olinya dari hitamnya aslinya sebelumnya Deltalup juga ya. Ini lubang gantinya juga harus kita buka ya, guys. Untuk lubang pengisian. Ini juga ada yang bagian yang perlu dicek juga kalau kita ganti oli ini, bagian filter ya. Ini kalau bisa dibuka juga kita cek gitu. Kadang ada kotoran-kotoran seperti serbuk. Ini filter oli ya guys. Wajib juga dicek. Alhamdulillah ini bersih. Ya. Nah ini kan kalau ini udah bersih, kita pastikan ini bersih, nggak ada kotoran, aman. Ini kita pasang aja kembali ya. Ini kita pasang kembali. Posisi seperti ini. Misalkan kita itu nggak usah langsung pakai kunci ya, jadi nggak rusak. Nggak terlalu kencang. Nah ini jadi olinya nih. Sepertinya nggak ada yang berkurang ya. Olinya nggak ada yang berkurang. Alhamdulillah itu bagus berarti. Cuma ini belum terbuang habis. Nah kalian kalau mau ganti oli itu, kalau bisa kondisi mesin itu udah dingin ya, jangan panas gitu. Nah ini kalau kita miring kan ini masih ada nih. Tuh. Jadi usahakan kalau ganti oli itu mesin dingin. Oke. Nah kalau oli dipastikan sudah kosong ya di mesin ini, udah kosong. Ini kita singkirkan dulu biar nggak kena
Kalau ini udah kita pastikan kosong, kita tutup ya, kita tutup lagi. Kita kunci. Usahakan jangan terlalu ketat, nanti bukanya susah. Dol. Oke. Ini udah agak dol sedikit nih. Kemudian kita isi lagi. Nah, sekarang kita isi ya. Oh iya, informasi juga ya. Buat informasi juga. Ini oli Deltalut ini kalau kita mau ngecek aslinya tuh nih stiker kita buka. Nih. Nih, untuk mau ngecek aslinya. Nih, di sini ada stiker nih. Kayak tulisan. Kelihatan nggak? Nih. Tuh. Ada di sini tuh. Tulisan, nah nih. Ini untuk ngecek itu asli atau enggak gitu. Oli Deltalut itu ya. Kita buka nih. Itu kalau mau cek asli atau enggak itu katanya. Sekarang kan banyak juga orang-orang yang pandai gitu ya, ngakalin itu semua. Rakyat Indonesia paling jago ngakali kalau kayak gitu. Nah, kita buka dulu. Musik logo masih ada segelnya. Oke, ya langsung kita tuang. Setelah ini kita ganti oli gerdang. Olinya merah. Alah, tumpah. Sayang. Kayak sirup marjan.
habis. Udah habis. Ini kita tutup kembali ya. Buat tempat sedikit nggak apa-apa lah, toleransi. Kita pasang kembali, pastikan bersih ya. Nah, itu dia tadi ya, udah kan. Jadi kalau ada alatnya itu mending beli aja lah, kalau nggak ada ganti sendiri di rumah, lebih menghemat kan ya, menghemat waktu, tapi kalau tenaga enggak lah. Nah, yang lamanya kita tuangkan untuk melihatnya gitu. Kalau dia 0,8 berarti oli itu tidak berkurang gitu. Nah, ini bocor lagi wadahnya. Nah, ini kita tuang. Ini tinggal kita lihat nih. Ya kalau berkurang-kurang sedikit, sekian mili wajar lah ya. Nah, tuh 0,8 juga ya. Kelihatan nggak tuh? Tuh. Nih, terus lurus. Nah, nih. 0,8 juga. Jadi olinya tuh nggak berkurang. Nah, itu bagus berarti ya, kawan-kawan. Nah, sekarang saatnya ganti ke oli gerdang. Ayo. Nah, jadi kalau oli gerdang itu ya, oli gerdang itu nih, ini oli pembuangan, ini tuh yang ngisi ya, ini yang buang, ini yang ngisi. Kita bisa buka bebas sih, mau buka yang buang dulu atau mau yang ngisi dulu juga bebas. Jadi kita buka dulu yang ngisi ya. Kita buka. Untuk ngisi kita pisahkan, kemudian kita buka yang pembuangnya. Nah, lecet dong CTP-nya. Oke. Wah, keras nih. Tuh, ini oli aslinya pun merah ya, oli gerdang dari Delta Loop juga. Aslinya warna tuh, masih merah, masih bagus sih. Cuma nggak perlu diganti juga gitu. Tapi oli gerdang kan murah ya, nggak apa-apa lah. Karena yang aslinya Delta Loop itu warna oli gardannya juga merah. Nah, ini udah tertuang nih, ya kan? Ini kita merengkan gitu, biar dia keluar semua. Kan ada yang sisa gitu.
Oke, sepertinya udah habis ya. Sepertinya ini udah habis oli gerdangnya. Bisa juga kalau ada kompresor pakai kompresor, atau kalau nggak ada kompresor ya pakai kompresor mulut lah. Nah, bentar kan, mudah ya. Nah, sekarang kita pasang tutupnya kalau udah kayak gini. Ada yang bautnya ini panjang ini untuk bagian pembuangan. Nah, ini kita pasang lagi. Oke, mantap. Nah, untuk ngisi kan ini posisi agak susah ya, begini. Dia kalau bisa mereng gitu. Bisa mereng, jadi kita bisa minta bantuan dari orang rumah tercinta. Atau kalau kalian belum nikah ya kawan, temen lah. Ini kita potong ya. Ban, sini bentar. Skit. Kamu sebelah sana lah. Yang ditutup, nggak nampak nanti. Aku miring kan. Tahan. Kuat kamu kan? Mana dia nih? Tiba-tiba maju pula kan? Enggak. Lagi miring lagi. Iya, ini oli gerdang. Kayak gini lah kalau kata gigi mana ada ini oli-oli ini kayak gitu. Masih banyak kok. Oke, udah habis. Tunggu ya, nanti tandu. Udah. Tahan, setengah sana, nanti jatuh. Kamu kerja sembarangan. Udah. Oke, sip, mantap. Oke. Jadi itu hal yang mudah ya untuk ganti oli gerdang sama oli mesin. Kalian bisa kerja sendiri di rumah gitu. Jadi kalau jangan sampai telat lah, usahakan, apalagi matic ya, maticnya agak rewel gitu. Nggak beda sama motor gigi gini lah. Matic ini terlalu banyak perawatan sih kalau matic ini. Jadi jangan sampai telat oli. Gitu ya. Oke.
Jadi kalian bisa contoh pergantian oli dan oli gardan itu di rumah kalau ada kuncinya. Murah sih, kuncinya beli aja. Lebih menghemat waktu lah, tidak untuk tenaga ya. Oke, terima kasih.